Tidak akan ada masalah. Bagaimana bisa? Tidak mungkin kau bisa menjalani ujian ini tanpa poin. Petik 2. Itu bukan masalah. Selain itu, ini adalah tujuan Riwen. Poin-poin yang diberikan adalah dana untuk setiap kelas, untuk liburan 1 minggu agar mereka bisa menikmati dengan cara apapun, tidak peduli betapa tidak mungkinnya hal itu terjadi. Namun, tidak peduli betapa sederhana dan bijaksanya kami dalam mengatur makanan atau kebutuhan lain, tidak akan ada kesimpulan yang menguntungkan. Sekolah kami membuat peraturan semacam ini dari awal. Memahami ini, Horikita mengangguk setuju. Kami harus menghemat poin sebisa mungkin, atau kita tidak akan bisa bertahan dalam seminggu. Petik 2. Tetapi rencana Riwen sangat berbeda. Selama 1 minggu dia tidak ingin melakukan situasi melelahkan ini. Dia tidak bisa bertahan. Bahkan, selama kurang dari seminggu. Biarkan aku mengatakan sebelumnya. Bagaimana jika ujiannya berakhir hari ini, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau berpikir bahwa semua ini akan berubah menjadi liburan yang sesungguhnya? Petik 2. Itu mungkin. Aku mengerti. Tetapi setelah semua apa yang terjadi, mereka hanya memiliki 0 poin di tangan. Itu adalah kesimpulan yang sederhana. Yah, itu adalah sesuatu seperti yang dilakukan Kowenji. Petik 2. Petik 2. Mereka akan berpura-pura dalam kondisi fisik yang buruk atau mentalnya tidak stabil. Mereka harus menggunakan hal-hal lain sebagai alasan agar bisa berhenti ujian. Kemudian semua orang dapat kembali ke kapal dan kembali ke kehidupan normal sehari-hari mereka. Ini adalah apa yang dimaksud dengan menikmati liburan musim panas tanpa kesulitan apapun. Petik 2. Aku tidak dapat menyangkal bahwa perilaku sekolah sangat ketat pada ujian ini. 300 poin hanya cukup untuk digunakan secara gratis untuk liburan 2 hari 1 malam. Tetapi perubahan akan datang bahkan jika kita berpura-pura menjadi sakit. Nah, kalau begitu itu berarti dia telah menyerah tentang ujian ini dari awal, benar kan? Yah, ini mungkin bukan hanya teori. Mungkin Riwen ingin menghindari masalah yang akan terjadi, atau mungkin dia ingin menghemat kekuatan fisik dengan menghindari kekuatan mental untuk bertahan hidup. Atau itu hanya untuk meningkatkan semangat. Ujian ini benar-benar keras. Cara berpikir Riwen tidak sepenuhnya salah dan salah satu rencananya mungkin memiliki jawaban yang benar. Kelas 1 C Ibuki dan siswa lainnya yang tidak hadir karena ikut pemberontakan akan bisa menghemat 20 poin setiap hari. Namun, jika kau akan kehilangan poin tidak peduli berapa banyak kau mencoba untuk menyelamatkan mereka, maka kau mungkin memerlukan strategi yang drastis. Petik 2. Aku tidak dapat menebak karena aku tidak tahu pasti. Kapan dia memutuskan untuk menyingkirkan semua poin dan kapan waktunya? Kita harus memikirkan metode untuk menghemat poin tanpa menyerah. Metodenya benar-benar salah. Aku tidak mengerti. Mungkin, aku hampir tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Riwen. Namun, ketika kami berbicara, aku percaya bahwa ada efek tertentu dari tindakan yang dia ambil. Setiap orang yang melihat situasi ini seharusnya tidak hanya merasa cemas, tetapi juga takut, terutama tentang tipuan aneh Riwen. Kesan ini tidak akan memudar dengan mudah. Namun, aku tidak yakin apakah dia sejak awal bertujuan untuk melakukan semua ini. Setelah melewati pantai berpasir, aku berbalik untuk melihat-lihat pantai sekali lagi. Sebuah taktik 0 poin. Aku mengerti. Ini menarik. Petik 2. Ini akan menjadi cara yang sangat menarik, jika kami mampu benar-benar menutup keberatan teman-teman. Sekali lagi, ujian ini bukan hanya tentang menyimpan poin. Kami harus merencanakan strategi untuk menang. Apa yang terjadi sebelumnya, itu memang adegan yang membuatku berpikir seperti ini. Setelah memutuskan untuk memeriksa situasi kelas A dan kelas B agar secara efektif dapat menggunakan waktu yang kami luangkan, kami melanjutkan pergi. Di hutan terdapat pohon bengkok yang sangat besar yang berbelok seperti yang dikatakan Kanzaki kepada kami. Ketika aku memikirkannya sekarang, pohon itu tidak bengkok secara alami tetapi disengaja oleh sekolah sebagai penanda. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa itu adalah sebuah petunjuk, pasti ada sesuatu di depan. Saat kami masuk ke hutan yang dalam, kami melihat ada perubahan. Ini mudah dilalui karena ada banyak jejak siswa yang pernah melewati jalan. Hanya dengan mengikuti jejaknya kami sampai di perkemahan kelas B. Itu juga bisa menjadi alasan mengapa Kanzaki tidak memberikan penjelasan secara rinci. Nyamuk yang berkeliaran demi kesempatan untuk melompat ke lengan dan kaki untuk menghisap darah kami cukup menyebalkan. Setelah itu, kami mencapai perkemahan kelas B. Aku ingin tahu apakah itu akan terlihat seperti yang seharusnya dari kelas B. Ada pemandangan yang benar-benar berbeda dibanding kelas D ketika kami tiba di tempat perkemahan. Lingkungan sekitar yang digunakan sebagai tempat berbeda dan tidak ada ruang untuk membuat 3 atau 4 tenda untuk 8 orang. Mereka mengamankan ruang di sebelah tenda dengan melengkapi tempat tidur gantung sebagai tempat tinggal. Meskipun kami memulai dengan cara yang sama, barang yang mereka gunakan benar-benar berbeda. Satu perangkat asing yang ditempatkan di dekatnya, aku melihat semua itu dengan baik, tetapi suasana unik di sekitar kelas B adalah yang paling mengejutkanku. Oh, Horikita-san, dan Ayano Kouji-kun. Seolah merasakan kehadiran pengunjung yang tiba-tiba, seorang gadis yang sedang mengikat tali untuk memasang tempat tidur gantung ke sebuah pohon memalingkan kepalanya ke arah kami sambil memanggil. Banyak murid dengan jersey mirip dengan yang dikenakan Ichinose. Di kejauhan ada juga Kanzaki. Kelas ini melakukannya dengan sangat baik. Sepertinya kau tidak menghadapi banyak kesulitan dengan kelompokmu. Itu cukup sulit pada awalnya. Tetapi aku mencoba mencari tahu dengan berbagai cara hingga akhirnya kami berhasil membuatnya.
Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kata Ichinose tersenyum sambil mengikat tali dengan erat. Aku pikir kami mengganggu waktu bekerjamu. Tidak masalah. Aku rasa itu baik untuk berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk beristirahat, bukan? Aku ingin tahu apakah kalian datang berkunjung untuk menanyakan sesuatu kepadaku. Tanpa rasa benci sedikit pun, Ichinose menyuruh kami untuk duduk di tempat tidur gantung, tetapi kami memutuskan untuk duduk di tempat lain karena Horikita menolak tawarannya. Aku ingin tahu apakah kami masih dalam hubungan kerja sama sejak terakhir kali. Setidaknya aku berpikir seperti itu. Yah, berapa poin yang kau gunakan sejauh ini? Pada apa saja, kau menggunakannya. Dan jika kau dapat memberitahu kami tentang peralatanmu, kami akan sangat terbantu. Tentu saja, kami juga akan memberitahu beberapa informasi. Petik 2. Aku ingin tahu apakah Kanzaki dapat memperkirakan apa yang kami rencanakan, tentang yang dilakukannya pada kami pagi itu. Kami ingin bernegosiasi setelah yakin itu tidak akan menjadi pukulan keras jika kami memberitahu mereka secara langsung. Ichinose tersenyum dan mengeluarkan manual dari tasnya. Sambil menunjukkan bahwa mereka memiliki daftar beberapa barang yang mereka beli di atas lembar kertas, dia membacanya dengan keras. Tempat tidur gantung, peralatan masak, tenda kecil, lentera, dan toilet sementara. Pancing dan pancuran air. Jika kita menggabungkannya dengan makanan, totalnya 70 poin. Petik 2. Tidak termasuk Kowenji yang berhenti, kami hampir memiliki tingkat pemanfaatan poin yang sama dengan kelas B. Apa itu pancuran air? Aku ingin tahu. Meskipun kami tahu ada sesuatu yang harus dilakukan dengan kamar mandi, karena itu 5 poin lebih murah daripada toilet sementara kami menyimpulkan bahwa keefektifannya rendah dan kita bisa melewatkan pemasangannya. Kalau begitu, mari kita jelaskan situasi sedikit demi sedikit, haruskah kita mulai? Karena ada berbagai tempat yang terdapat buah-buahan dan sayuran di hutan, kami mengganti kekurangan dengan poin saat mencari persediaan. Lalu kami pergi ke laut dan menangkap ikan juga. Itulah yang kami makan. Kami tidak khawatir tentang air karena kami memiliki sumur. Petik 2. Apakah kelas B akhirnya mendapatkan tempat ini karena Kusida dan yang lain menemukan beberapa buah-buahan? Bahkan jika dilihat dari kata, sayuran, haruskah kita melihatnya sebagai hasil kerja keras mereka dibandingkan dengan kelas D? Ichinose membawa kami ke depan sumur, memindahkan ember ke pancuran air dan dengan ember kayu ia meraupnya. Mula-mula ada keraguan bahaya air yang tercemar sehingga aku khawatir jika kami harus meminumnya, tetapi melihat dari makanan yang dibudidayakan dan lingkungan sekitar, aku menyimpulkan bahwa sumur tersebut sudah dikelola dengan baik. Demi keselamatan, hanya aku yang mencoba meminumnya kemarin. Aku menunggu beberapa waktu tetapi aku tidak mengalami diare. Mulai pagi ini semua orang berbagi dan menggunakan air sumur bersama. Jadi mereka tidak langsung meminum air sejak awal, tetapi mereka mulai menggunakannya setelah. Mereka memeriksanya dengan benar. Meskipun itu bisa menjadi sesuatu yang secara alami, jika kau ingin untuk menghemat dengan menyimpan poin dengan tepat dan mengoptimalkan dengan baik. Aku juga memperkirakan jumlah airnya berlimpah. Itu sudah cukup bahkan jika digunakan untuk mandi, menggunakan pancuran air. Seperti yang terlihat, ada mesin besar yang terlihat di sebelah sumur. Aku bisa membuat air panas dalam beberapa detik ketika aku memasukkan air ke dalam tangki ini dengan sangat mudah. Aku menggunakannya sekarang karena sumber panas dari gas dapat dihilangkan. Jika habis, aku dapat meminta suplementasi. Petik 2. Horikita bertanya kepada Ichinose, yang menjelaskan penggunaan alat yang tidak terduga seakan dia sudah terbiasa menggunakannya, dengan sedikit kagum. Apakah kau sudah tahu tentang pancuran air ini sebelumnya? Petik 2. Tidak. Aku baru saja mendengar dan menggunakannya untuk pertama kalinya. Aturan sekolah sangat menakutkan, bukan? Tidak ada detail apapun di manual. Kau juga tidak dapat menanyakan pertanyaan secara rinci kepada pengajar. Kami terselamatkan karena ada seorang anak di kelas kami yang tahu banyak dengan kegiatan di luar ruangan. Petik 2. Ada tenda kosong dengan dilengkapi toilet sederhana di dekat pancuran air. Namun, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kami menggunakan ini untuk kamar mandi sehingga anak-anak yang tidak suka dilihat oleh orang lain saat mandi dapat menggunakannya. Kainnya juga tahan air. Petik 2. Jadi itu alasannya kenapa kosong. Itu masuk akal karena tanah di dalam tenda menjadi basah. Apa kau tidak memiliki masalah dengan tanah yang keras ketika hendak tidur? Ah ya, aku memikirkan apa yang harus dilakukan pertama kali, tetapi kami mengambil tindakan yang tepat. Mau lihat? Setelah menerima keberatan dari gadis-gadis yang mengoceh yang ada di dalamnya, Ichinose hanya mengangkat sedikit di bagian bawah tenda. Di bawah tenda tersebut tersebar vinil yang tebal, dengan ketebalannya sekitar 2 cm. TN, vinil adalah serat sintetis bahan plastik, yang tahan api, tidak mudah terbakar digunakan untuk piringan hitam, bahan pelapis dinding, lantai, dan sebagainya. Ketika kami membayar dengan poin kami untuk toilet sederhana, kami menggunakan vinil yang ada di dalam kardus toilet sederhana itu. Mungkin kami menggunakan terlalu banyak, tetapi kami sudah memilikinya dalam jumlah besar. Tentu saja, aku tidak ingin membuang-buang sumber daya kami, jadi aku berencana untuk menggunakan banyak vinil yang tidak terpakai sekaligus. Aku bermaksud untuk mengembalikan semuanya pada akhirnya. Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tindakan kalian melawan panas? Rasanya di sini cukup dingin. Aku pikir itu karena kami memercikkan air. Karena kami dekat dengan sumur. Kami bisa memercikkan air dari sini, sambil bersantai. Kami menempatkan air dalam botol plastik dan memberikannya kepada semua orang untuk membawanya, jadi ini membuatnya menjadi cepat.
Tanah mudah menyerap air, karena kami memercikannya dalam jangka waktu yang lama. Efeknya bertahan dan menghilangkan panas melalui penguapan, itu cukup efisien. Ichinose dan lainnya tampak tidak terlalu bergantung pada alat, tetapi mereka menikmati kehidupan berkemah dengan menggunakan kebijaksanaan mereka. Selain itu, memberi kami informasi tentang kelas B dan dia menjelaskan situasi semuanya dengan baik. Jadi, kami sebaiknya tidak memotong jalan di sekitar sini dan tidak melupakan semangat keadilannya. Aku mengerti. Sulit untuk kalian keluar dari masalah ini. Ya, tapi, masih ada banyak hal tidak menyenangkan yang perlu diperbaiki di kelas kami, jadi aku akan mencoba memperbaikinya, bagaimanapun caranya. Itu benar. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk melanjutkan hubungan kerja sama ini? Juga, kita bisa mengecualikan aturan untuk mencari tahu identitas pemimpin untuk kelas kita masing-masing. Apa yang akan kau pikirkan? Aku juga berpikir bahwa kita harus membicarakan hal ini. Aku akan sangat menghargai jika kita dapat melepaskan diri dari seluruh subjek untuk menghormati kelas. Jika kau tidak keberatan, Ichinose-san, kami ingin kau menerima proposal itu. Tentu saja. Petik 2. Setelah menyelesaikan tugas ia menegaskan kembali pertukaran informasi dan hubungan kerjasama satu demi satu, Horikita melihat sekeliling dan menghela napas dalam-dalam. Ada perasaan kerjasama yang bagus dalam tatanan yang sempurna ini, di mana setiap siswa bertindak dengan peran mereka masing-masing. Selain itu, kami dapat melihat bahwa setiap orang dapat melakukan bagian mereka dengan senang. Tentu saja, ada beberapa yang melakukan sesuatu yang mereka benci atau ada juga mereka yang mencoba untuk melewatkannya. Kelas ini lebih baik dari yang aku bayangkan. Apa semua itu, karena kau yang memimpin mereka, kan? Itu berarti Ichinose mengumpulkan dan memerintah dengan tegas kelasnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan apakah ada seseorang yang mengatur persetujuan semua orang di kelas D? Apakah mungkin kau Horikita-san? Bukan, karena kita memiliki anak laki-laki bernama Hirata dan semua orang di kelas berkumpul di sekitarnya. Ah, anak itu dari klub sepak bola. Aku tahu. Dia sangat populer di kalangan anak perempuan. Horikita benar-benar tidak tertarik untuk berbicara tentang Hirata, jadi dia pindah ke topik lain. Ichinose, aku minta maaf karena aku hanya mengajukan pertanyaan, tetapi kami ingin mengkonfirmasi situasi kelas A. Adakah sesuatu yang dapat membantu kami mencapai perkemahan? Mereka, atau sedikit informasi dari tempat mereka mengaturnya, itu akan sangat membantu. Bahkan dengan sedikit petunjuk, mungkin akan berguna untuk mengetahui lokasi mereka. Namun, kau akan sulit untuk mendapatkan informasi. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kelas B. Atau lebih tepatnya seperti yang diharapkan dari Ichinose, mereka telah melakukan penelitian mereka tentang kelas A. Ketika kalian meninggalkan tempat ini, ada jalan terbuka. Belok kanan dari sana dan kemudian, kalian lurus, di mana kalian dapat melihat sebuah gua. Kelas A sepertinya berkemah di sana. Mungkin, aku sudah memeriksanya sendiri, pergi ke sana dengan temanku, tetapi aku tidak tahu banyak hal di sana. Itu karena semuanya dirahasiakan, bahkan tidak bisa memasukinya, pengawasan mereka sangat ketat. Petik 2. Merahasiakan. Jenis tindakan apa yang dilakukan kelas A? Petik 2. Soal itu, aku pikir kalian akan mengerti dengan jelas, ketika kalian melihatnya. Mulai dari sekarang, kalian akan mengintai kelas A, apakah itu berarti kalian berdua sudah tahu situasi kelas C? Petik 2. Ya, kami baru saja pergi ke sana, beberapa saat yang lalu. Mereka melakukan hal-hal yang sangat bodoh, sehingga kami tidak bisa percaya semua ini. Ya, sepertinya mereka tidak berniat mengerjakan ujian dengan serius di 5 hari tersisa. Ini jelas terlihat bahwa mereka akan menghabiskan semua poin mereka sebelum ujian selesai. Aku tidak berpikir mereka dapat mengubah situasi bahkan jika mereka beralih untuk berhemat, segera. Mereka bahkan tidak mencari tahu. Aku bertanya-tanya apakah mereka merasa sulit untuk memahami tujuan dari ujian ini bahkan hanya sedikit. Ichinose, juga, tampaknya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar juga. Trik licik tidak dapat membantumu dalam ujian ini. Ryuen pasti akan menghabiskan semua poin. Meskipun mungkin menyenangkan untuk saat ini. Tapi, nanti dia akan benar-benar menyesalinya. Petik 2. Horikita berbicara kepada Ichinose dengan tegas, tetapi dia tidak berbicara tentang rencana Ryuen yang aku ceritakan kepadanya. Tapi bagiku, sepertinya Ichinose akan tahu tentang itu cepat atau lambat. Maaf mengganggumu. Ichinose-san, apakah kau tahu di mana Nakanishi-san berada? Petik 2. Di tengah percakapan, seorang siswa laki-laki muncul dan bertanya dengan sopan. Mungkinkah Nakanishi-san pergi ke pantai pada saat ini? Ada apa? Aku ingin pergi ke sana untuk menawarkan bantuan. Dia seharusnya tidak melakukannya sendiri. Apakah itu perlu? Tidak, bukan begitu. Kaneda sangat baik dan selalu membantu. Baiklah, bisakah kau mengikuti Chihiro dan membawanya kembali? Aku akan baik-baik saja selama kau memberi tahu mereka. Petik 2. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Horikita terlihat ingin tahu tentang pertukaran singkat ini. Sepertinya dia cukup formal, ketika berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Ah, dia. Apakah dia siswa kelas C, atau? Ichinose langsung menanggapi kata-kataku sebelum aku mencoba bertanya lebih lanjut dan dia hanya mengangguk. Apakah kau memperhatikannya? Dia tampaknya berselisih dengan temannya di kelas C. Dia mengatakan bahwa sebaiknya kita meninggalkannya sendiri, tetapi aku tidak ingin membiarkannya pergi.
Aku belum mendengar apa yang menyebabkan situasinya karena aku merasa tidak enak untuk membicarakannya. Petik 2. Bukan hanya Ibuki, ada siswa lain lagi yang melarikan diri karena dia menentang cara Riwen. Tampaknya ia diselamatkan oleh kelas B. Jadi mungkin dia menemukan tempat untuk tinggal, mencoba menawarkan sesuatu dalam kerja sama daripada tinggal dalam situasi yang memalukan. Kami juga menemukan seorang siswa kemarin, seorang siswa yang juga melarikan diri dari kelas C. Petik 2. Horikita berbicara karena dia telah bertemu Riwen beberapa waktu yang lalu dan sudah mendengar rinciannya. Tampaknya siswa ini adalah salah satu dari dua yang memberontak melawan Riwen. Ibuki adalah salah satunya, nampaknya dia juga dipukuli. Setelah mendengar semuanya, tatapan Ichinose kini melotot nampak mengerti situasinya, dan ia tampak bertekad untuk melindungi timnya lebih jauh. Mari kita pergi sekarang Ayano Kouji. Ini buruk untuk kelas B, jika kita terlalu berlama-lama di sini. Horikita dan aku berpisah dari Ichinose dengan cepat, kami mulai berjalan dan meninggalkan tempat berkemah kelas B. Yah, aku tidak bisa mengharapkan dari kelas D dan kelebihan dari anggota kami. Petik 2. Setelah meninggalkan kelas dengan sedikit kesal, Horikita menganggap ini sebagai kekalahan. Namun, aku memiliki kesan yang sama dengan Horikita. Ada banyak perbedaan besar antara kelas B dan kelas C. Dan itu bukan hanya perbedaan poin. Yah, itu tidak bisa dihindari. Kelas B memiliki spesialisasi yang tidak dimiliki kelas D. Petik 2. Itu kerjasama tim, kan? Kelas B tampaknya kelas yang superior. Mereka dikendalikan dengan tangan yang kuat dan kepemimpinan yang hebat sehingga tidak dapat dimanipulasi atau dipecah. Petik 2. Di kelas D ada siswa yang egois seperti Kowenji yang sulit diatur oleh kelompok di kelas dan melarikan diri di saat-saat sulit ditambah lagi tidak ada murid yang bisa menghentikannya. Sementara itu, Ichinose-san mengatur semua murid kelas B, yang tampaknya memiliki koordinasi yang tidak bisa dirusak sedikitpun. Itu mungkin perbedaan terbesar antara kelas D dan kelas B sekarang. Semakin lama berjuang demi menyelesaikan ujian, semakin jelas perbedaannya akan terlihat. Keluar dari dalam hutan. Terlihat sebuah gua dari. Apa yang tampak seperti setan yang membuka mulutnya. Ada 2 toilet sementara dan 1 kamar mandi di dekat gua. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dari sini. Hampir tidak mungkin untuk memastikan ketika mengambil jarak di tempat persembunyian. Baik Horikita dan aku tidak tahu siapapun dari kelas A sehingga sulit untuk mengumpulkan informasi yang disembunyikan, bahkan secara diam-diam akan membuat kita penasaran. Aku mendahului Horikita yang menyembunyikan dirinya dan melangkah berjalan menuju ke dalam gua. Hei, tunggu dulu. Ayo, ini perkemahan kelas A, tentu saja kita akan takut. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu. Bersama dengan Horikita, aku menuju ke gua yang aku pikir itu sebagai tempat perkemahan kelas A. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada untungnya jika kita dengan sembarangan mengekspos diri kita kepada mereka. Apa dengan bersembunyi ada untungnya? Kami hampir tidak dapat melihat fasilitas mereka dan tidak. Ada orang di sekitarnya. Ada banyak hal yang tidak bisa dilihat kecuali kita memasuki gua tersebut. Bukankah itu terlalu sepi? Bagaimana menurutmu? Aku kira tidak. Tolong jangan khawatir tentang itu. Aku tidak ingin mendengar tanggapan setengah-setengahmu, tapi baiklah. Dia menatapku dengan mata yang sangat dingin dan menakutkan, tapi aku pura-pura tidak memperhatikannya. Harusnya, kami terlihat oleh siswa kelas A yang berada di sekitar ketika kami tiba di pintu masuk gua. Meskipun aku berharap dapat memeriksa situasi ini sampai batas tertentu. Jika aku dapat melihat bagian dalam gua secara langsung. Lubang gua besar itu ditutupi dengan menggunakan vinil yang tersebar sehingga aku tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Siapa kalian? Dari kelas mana kalian datang? Orang ini pasti Yahiko yang merupakan salah satu dari 2 orang yang menemukan gua itu tepat pada hari pertama. Orang botak yang lain, maksudku Katsuragi sepertinya tidak ada. Kami datang untuk mengintai. Apa ada masalah dengan itu? Oh, seolah-olah dia mengubah cara berpikirnya untuk sesaat, respons Horikita sangat mengesankan. Kemudian dia melanjutkan. Sekarang kau menganggap dirimu sebagai kelas A, tidak diragukan lagi kau menjalani kehidupan yang sulit. Dia menghela nafas ketika melihat pintu masuk gua yang berlapis vinil. Daripada bertahan dari keadaan darurat. Ini, sebuah metode yang pengecut. Apa? Yahiko mengangkat badannya dan berbicara dengan nada kesal meskipun itu adalah provokasi yang mudah dimengerti. Aku Horikita dari kelas D. Petik 2. Aku akan mengatakan langsung pada kelas D. Kalian sekelompok orang berotak dangkal. Berotak dangkal, kau benar. Oleh karena itu tidak akan ada dampak khusus jika kau menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kan? Atau apakah itu membuatmu merasa tidak nyaman jika kami bisa melihat di dalamnya? Itu bisa jadi masalah. Bukankah masalah jika kau menunjukkan apa yang ada di dalam? Maaf sudah mengganggumu. Tunggu. Hei, tunggu. Jangan lakukan sesuka hati. Yahiko memotong agar dia bisa berdiri dengan cepat ke Horikita, tetapi kemudian kata-kata Horikita yang tajam keluar seperti pisau. Aku akan melihat ke dalam. Itu tidak akan menjadi pelanggaran aturan itu sendiri kan? Berhenti bermain-main, ini ditempati oleh kelas A. Kelas D tidak punya izin untuk menggunakannya. Benarkah? Kau menduduki tempat ini. Aku tidak tahu itu. Apakah ada perangkat di dalamnya? Ya. Karena itu, mundurlah. Tidak ada aturan yang mengatakan kau tidak bisa masuk ke dalam gua tanpa masalah. Tentu,
Kau tidak dapat menggunakan gua saat sedang sibuk, tetapi berbeda dari monopoli. Kami juga memiliki hak untuk memeriksa perangkat di bagian dalam, bukan? Kalau tidak, kami akan dapat memonopoli semua tempat secara paksa. Itu tidak melanggar ujian.